Bayangkan hidupmu berubah hanya dalam semalam. Tiba-tiba tubuhmu lemas, wajahmu rusak, dan dunia seakan melawanmu. Semua ini bermula dari sebuah santet Banyu Citro yang dilakukan dengan niat jahat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa ilmu hitam menghancurkan hidup seseorang? Saat malam mencekam datang, makhluk halus pun muncul sebagai balasan dari karma. Ikuti kisah ini, sebuah cerita penuh misteri, kemarahan, dan balas dendam yang akan membuatmu tak bisa berhenti berpikir. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Di desa ini, hiduplah seorang wanita muda bernama Ara. Ia menikah dengan seorang pria yang sangat ia cintai, Cik. Kehidupan mereka terlihat sempurna. Cik adalah pria yang penyayang, dan mereka menikmati hari-hari bahagia mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seminggu setelah pesta pernikahan mereka, Ara mulai merasa ada yang janggal. Tubuhnya terasa lemas, dan ia mulai merasa pusing tanpa sebab yang jelas. Dalam beberapa hari, wajah cantiknya mulai memerah dan rusak. Kulitnya mengelupas seperti terbakar, dan ia merasa sangat lelah. Suaminya, Cik, sangat khawatir dan membawanya ke dokter. Namun tak ada penjelasan medis yang bisa memberikan jawaban. Ara mulai merasa ada yang aneh. Rasa sakit yang datang secara tiba-tiba dan cepat membuatnya merasa terperangkap dalam situasi yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat ia sedang berbaring di tempat tidur, ia mendengar bisikan yang datang dari luar jendela, suara yang tidak bisa ia mengerti. Suara itu semakin keras setiap malam, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Lama-kelamaan, Ara merasa tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin rusak, dan ia mulai kehilangan harapan. Hingga suatu hari, Bono, teman lama suaminya, datang mengunjunginya. Bono, yang sudah lama menaruh curiga, akhirnya membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Ternyata, apa yang dialami Ara bukanlah penyakit biasa. Ini adalah akibat dari santet Banyu Citro, ilmu hitam yang dikirimkan seseorang untuk menghancurkannya. Bono menjelaskan bahwa Sari, mantan kekasih Cik yang tidak rela Cik menikah dengan Ara, adalah orang yang berada di balik semua ini. Sari merasa cemburu dan dengki terhadap kebahagiaan mereka. Karena cintanya yang tak terbalas, ia meminta bantuan dukun untuk mengirimkan santet melalui air Banyu Citro yang penuh dengan kekuatan gelap. Santet itu bukan hanya menyerang tubuh, tetapi juga bisa merusak jiwa, merusak hubungan, dan menghancurkan hidup siapapun yang disasarnya. Ara yang sudah terperangkap dalam keadaan ini, akhirnya memutuskan untuk melawan. Namun, tak hanya santet yang harus ia hadapi. Saat malam tiba, makhluk-makhluk gaib mulai muncul untuk menghantui kehidupannya. Kuntilanak merah yang menangis pilu di tengah malam, terdengar samar-samar dari kejauhan. Setiap kali Ara mendengar suara tangisannya, ia merasa ada sesuatu yang menjerat hatinya. Makhluk ini datang untuk menuntut sesuatu. Mungkin jiwa atau mungkin kehancuran bagi orang yang tidak siap. Tidak hanya itu, genderuwo, makhluk raksasa yang sering muncul di pepohonan besar, mulai sering terlihat di sekitar rumah mereka. Kadang di pagi hari, kadang di malam hari, makhluk itu berdiri dengan tubuh besar dan mata menyala-nyala, mengawasi mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Tak jarang, pocong hitam juga muncul di sudut-sudut rumah, berjalan tanpa suara, hanya dengan langkah pelan yang menambah ketegangan malam mereka. Cik dan Bono, yang bersama Ara mencari cara untuk mengatasi santet ini, mulai merasa takut. Mereka mencari bantuan kepada seorang ustadz yang terkenal karena kemampuannya menangani ilmu hitam. Tetapi jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Mereka harus melewati banyak ujian dan rintangan. Bahkan makhluk-makhluk halus itu semakin menggila. Mereka harus berhadapan langsung dengan hantu kuntilanak merah, genderuwo, dan pocong hitam yang mulai mengganggu kehidupan mereka. Saat ritual untuk mengatasi santet dimulai, suasana menjadi semakin tegang. Di tengah ritual itu, Sari, yang merasa semua akan terbongkar, muncul untuk menghalangi mereka. Ia tidak terima jika Ara berhasil bangkit dan sembuh. Ia mencoba menghancurkan ritual dengan segala cara, memanggil makhluk-makhluk gaib yang lebih kuat lagi untuk menghentikan mereka. Namun, semakin ia berusaha,
semakin jelas bahwa kekuatan gelap yang dikerahkan melawan mereka justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, ritual yang dilakukan berhasil memutuskan ikatan santet tersebut. Ara yang sempat merasa putus asa, akhirnya mulai merasakan perubahan. Tubuhnya yang sebelumnya lemas mulai pulih. Wajahnya yang rusak perlahan kembali seperti semula. Namun, di balik semua itu, Sari yang telah terlalu lama berhubungan dengan kekuatan jahat tidak dapat lepas dari balasannya. Karma datang untuk menuntutnya. Sari yang semakin terdesak dan ketakutan, berusaha melarikan diri, namun makhluk-makhluk yang diciptakannya sendiri, kuntilanak merah, genderuwo, dan pocong hitam, justru datang menjemputnya. Mereka tidak lagi hanya menjadi gangguan, melainkan penghakiman atas perbuatannya yang jahat. Sari, yang dulu tampak angkuh dan penuh kebencian, kini harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Makhluk-makhluk itu akhirnya menghancurkan dirinya, membawanya ke dalam kegelapan yang tak termaafkan. Ara dan Cik akhirnya bisa hidup bahagia kembali. Setelah melalui ujian yang sangat berat, mereka belajar bahwa cinta dan kesetiaan bisa mengalahkan kejahatan, namun tak bisa lepas dari hukum karma yang berlaku. Ara yang telah sembuh akhirnya kembali ke kehidupan normalnya, meski bayang-bayang kejadian mengerikan itu tetap menghantuinya. Cik, yang sangat mencintainya, berjanji untuk menjaga Ara dan keluarga mereka dengan segenap hati, agar tidak ada lagi kekuatan jahat yang dapat merusak kebahagiaan mereka. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Ada banyak ujian dan godaan yang datang, namun dengan keberanian dan kesabaran, kita bisa menghadapinya. Namun, satu hal yang pasti, karma akan selalu hadir untuk menuntut balasan yang setimpal. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan kita terima. Sebaliknya, kejahatan yang kita tanam, akhirnya akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Setelah semua yang terjadi, Ara dan Cik berusaha untuk melupakan kekejaman yang telah mereka alami. Namun, meskipun hidup mereka kembali tenang, kenangan tentang kejadian-kejadian itu tetap membekas dalam ingatan mereka. Ara, meskipun wajahnya sembuh dan tubuhnya pulih, sering merasa gelisah setiap kali malam tiba. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa malam setelah ritual penyembuhan itu, Ara terbangun di tengah malam, merasa ada yang aneh di rumahnya. Saat ia bangun dari tiduran, ia mendengar suara berbisik dari sudut ruangan yang gelap. "Kalian tidak bisa lari." Suara itu terdengar samar, seperti datang dari dalam tanah. Ara berusaha mengabaikannya, namun semakin lama suara itu semakin keras, bahkan seakan-akan semakin dekat dengan tempat tidurnya. Suatu malam, saat Cik sedang bekerja lembur di luar kota, Ara memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia pergi ke tempat yang diceritakan Bono, tempat yang dulu pernah dikunjungi oleh Cik saat mencari bantuan. Tempat itu adalah sebuah rumah tua di pinggiran desa yang konon dikenal sebagai tempat pertemuan para dukun dan penyihir. Di sana, Ara berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang sedang mengganggunya. Saat tiba di rumah tua itu, Ara merasakan hawa yang sangat berbeda. Udara terasa berat, dan tanah di sekitarnya tampak seperti terjaga oleh sesuatu yang gelap. Dengan hati-hati, ia memasuki rumah yang tampak terbengkalai itu. Setiap langkahnya semakin memperjelas kesan bahwa tempat ini memiliki energi yang sangat kuat, energi yang tidak bisa ia pahami. Ia melangkah lebih jauh, mengikuti suara yang semakin jelas terdengar, sampai akhirnya ia sampai di sebuah ruangan yang tampak seperti altar. Di altar itu, ia menemukan sebuah patung yang sangat mengerikan. Patung seorang wanita dengan mata yang menyala merah. Di bawah patung, ada sebuah kitab kuno yang terbuka, dengan tulisan yang tampak seperti bahasa kuno yang sulit dipahami. Ara mencoba membaca salah satu kalimat dari kitab tersebut, dan tiba-tiba sekelilingnya berubah. Ruangan itu berubah menjadi sangat gelap, dan suara tawa mengerikan mulai terdengar di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari sudut ruangan muncul sosok hantu, kuntilanak merah. Wajahnya yang pucat dan mata merahnya yang menyala membuat Ara terdiam ketakutan. "Aku tidak akan pergi," suara kuntilanak itu terdengar tajam. "Kamu yang menghancurkanku, Ar, kamu yang memaksa aku keluar."
Ara gemetar. Namun ia tidak menyerah. Dengan berani, ia membaca kembali beberapa kalimat dalam kitab tersebut, berharap bisa menghentikan kekuatan yang mengikat tempat itu. Namun, saat ia membaca, tubuhnya mulai terasa berat, dan rasanya seperti ada tangan yang mengikat tubuhnya. Suara genderuwo yang menyeramkan terdengar semakin dekat, seolah-olah makhluk itu mengelilinginya. Ara merasa nyawanya terancam, namun saat itu, tiba-tiba suara pocong hitam terdengar di belakangnya, membuatnya menoleh. Pocong itu melayang di udara, dengan wajah yang penuh kebencian. "Kami adalah bagian dari karma yang kamu hadapi." Suara pocong itu bergema. "Kamu harus membayar semua perbuatan yang telah kamu lakukan, seperti Sari." Ara berteriak ketakutan. Tapi ia tahu ini adalah bagian dari ujian terakhirnya. Ia harus memilih antara melarikan diri atau menghadapi kekuatan ini dan menghentikan semuanya. Dengan keyakinan baru, Ara membuka mata lebar-lebar dan mengangkat kitab kuno itu, membacakan kalimat terakhir dengan lantang. Saat kalimat terakhir keluar dari mulutnya, tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Semua makhluk halus yang mengelilinginya lenyap begitu saja. Kuntilanak merah, genderuwo, dan pocong hitam seakan-akan ditarik kembali ke dunia mereka, dan suara tawa yang mengerikan menghilang. Ara berdiri di tengah ruangan itu, napasnya terengah-engah, tapi ia merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari dirinya. Namun, meskipun makhluk-makhluk itu lenyap, Ara tahu bahwa dunia mistis ini tak akan pernah benar-benar pergi. Karma selalu mengikuti. Setelah kejadian itu, kehidupan Ara dan Cik perlahan mulai kembali normal, namun mereka selalu menjaga kewaspadaan. Ara tetap merasa bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh Sari dan kekuatan gelap yang ia ikat masih meninggalkan jejak di dunia ini. Sari, yang sebelumnya mengirimkan santet melalui Banyu Citro, akhirnya tidak pernah terlihat lagi. Kepergiannya menjadi misteri, seperti makhluk-makhluk yang ia panggil untuk menghancurkan Ara. Namun, apa yang tersisa adalah sebuah pelajaran tentang karma yang tak bisa dihindari dan betapa berbahayanya ilmu hitam. Pada akhirnya, Ara dan Cik hidup dalam kedamaian, meski bayang-bayang masa lalu kadang masih menghantui mereka. Namun, mereka belajar untuk tetap waspada dan selalu percaya bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kegelapan, dan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan kembali pada kita, terkadang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Cerita ini mengajarkan kita bahwa meskipun ada kegelapan yang mengintai, keberanian dan tekad bisa membawa kita keluar dari situasi yang paling gelap sekalipun. Namun, yang terpenting adalah untuk selalu menjaga hati, dan bahwa karma, baik atau buruk, pasti akan menuntut balasannya di akhir. Setelah ritual dan kejadian-kejadian menyeramkan yang mengerikan itu, Ara dan Cik akhirnya bisa kembali hidup dengan sedikit ketenangan. Namun, meskipun fisik mereka sembuh, bekas-bekas trauma yang ditinggalkan oleh peristiwa itu tetap menghantui mereka. Ara sering terbangun di tengah malam, merasa ada sesuatu yang mengintai. Suara bisikan yang pernah terdengar di malam-malam mencekam itu kadang datang kembali, meskipun kali ini tidak semengerikan dulu. Namun, ada perasaan tak nyaman yang tetap menghinggapi mereka, seolah-olah dunia yang mereka kenal sudah tidak lagi sama. Suatu malam, saat Cik sedang keluar kota untuk bekerja, Ara kembali merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Suara pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki di ruang tamu, dan bayang-bayang yang muncul di sudut-sudut gelap rumah, semuanya semakin mengganggu pikirannya. Ketakutan itu mulai menguasainya. Ia mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan berbagai cara, membaca doa, menyalakan lilin, atau bahkan berbicara kepada Cik melalui telepon untuk mengurangi kecemasannya. Namun, semuanya terasa sia-sia. Tak hanya itu, meskipun makhluk-makhluk gaib yang dulu mengancamnya telah pergi, arahnya seolah-olah masih terikat dengan dunia lain. Wajahnya, meskipun kembali sembuh, terkadang muncul bercak-bercak hitam yang membuatnya teringat pada kondisi buruk yang pernah ia alami. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan kekuatan gelap yang tidak bisa ia lepas. Beberapa hari kemudian, Ara bertemu kembali dengan Bono, teman lama Cik yang sebelumnya membantu mereka mencari tahu tentang santet yang menyerang Ara.
Bono memberitahu bahwa ia telah menemukan sebuah petunjuk yang lebih jauh tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Sari, mantan kekasih Cik yang selama ini telah berbuat jahat, ternyata tidak pergi begitu saja. Meskipun santet yang dikirimkan kepada Ara telah berhasil dihancurkan, Sari masih menyimpan kekuatan besar dalam dirinya. Kekuatan yang tidak bisa dihentikan begitu saja dengan ritual biasa. Bono menjelaskan bahwa Sari memang telah mengikatkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan jahat melalui cara-cara yang lebih dalam, dan meskipun makhluk-makhluk gaib seperti kuntilanak merah, genderuwo, dan pocong hitam sudah lenyap, bukan berarti Sari benar-benar kehilangan kekuatan itu. Ia masih bisa mengirimkan kekuatan negatif melalui mimpi atau bahkan melalui benda-benda tertentu yang tersisa dari ritual hitamnya. Ara merasa cemas. Dengan bantuan Bono, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam dan menemukan cara untuk menghentikan ancaman yang masih ada. Mereka menemui seorang ahli spiritual yang dikenal bisa menangani ilmu hitam dengan cara yang lebih mendalam dan lebih bijaksana. Ahli spiritual itu mengatakan bahwa Sari, meskipun sudah tidak tampak secara fisik, masih mengirimkan energi negatif melalui benda-benda yang pernah ia sentuh, seperti gelang atau pakaian yang pernah ia kenakan. Tapi, ada hal yang lebih mengerikan. Ternyata, Sari tidak hanya menyimpan kekuatan jahatnya untuk mengancam Ara, tapi juga berencana untuk membalas dendam kepada Cik. Ia tahu bahwa Cik, yang dulu menjadi cintanya, akhirnya memilih Ara dan itu membuatnya sangat marah. Sari berencana untuk menghancurkan pernikahan mereka dengan cara yang lebih halus, dengan memasukkan lebih banyak kekuatan gelap ke dalam kehidupan mereka. Ara dan Cik yang awalnya merasa tenang, kini harus menghadapi ancaman yang datang dari bayang-bayang masa lalu. Mereka kembali mendalami ajaran spiritual dan mencari cara untuk melindungi diri mereka dari kekuatan yang datang. Mereka melakukan berbagai upaya, termasuk berkonsultasi dengan beberapa orang bijak dan ahli spiritual, serta mengadakan doa bersama yang melibatkan banyak orang. Tetapi, meskipun sudah melakukan berbagai usaha, ancaman Sari terus mengintai mereka. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika angin berhembus dengan sangat kencang dan langit mendung, Ara mendengar suara langkah kaki yang kembali terdengar di rumahnya. Kali ini, langkah itu sangat jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan menuju ruang tamu. Ara, yang sudah sangat lelah dan takut, keluar dari kamar dan melihat sekeliling. Namun, tidak ada siapapun di sana. Ketika ia kembali ke kamar, ia menemukan sebuah benda yang sangat familiar. Sebuah gelang yang dulu pernah diberikan oleh Sari. Gelang itu tampaknya sudah lama hilang, tetapi entah bagaimana kini benda itu ada di depan Ara. Tidak hanya itu, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa saat memegang gelang tersebut. Seolah-olah ada energi jahat yang bersembunyi di dalamnya. Saat itu juga, Ara merasa tubuhnya kembali lemas, dan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti yang dulu. Ketakutan itu membuatnya hampir tak bisa bergerak. Ara langsung memberitahu Cik yang segera pulang. Dengan bantuan Bono dan seorang ahli spiritual yang lebih berpengalaman, mereka akhirnya melakukan upaya terakhir untuk menghentikan pengaruh jahat itu. Dalam upaya itu, mereka menemukan sebuah rahasia yang lebih gelap lagi. Ternyata, kekuatan yang Sari miliki lebih besar daripada yang mereka kira. Sari, sebelum ia mengirimkan santet kepada Ara, telah melakukan ritual yang lebih besar, menyatukan jiwanya dengan roh jahat yang telah berabad-abad hidup di dunia ini. Dengan usaha yang sangat besar, mereka akhirnya berhasil memanggil kembali kekuatan baik untuk melawan kekuatan jahat tersebut. Dengan doa yang penuh ketulusan, dan dengan keberanian yang luar biasa, mereka memutuskan untuk melakukan ritual terakhir yang sangat berbahaya. Ritual ini tidak hanya akan mengusir kekuatan jahat yang dimiliki oleh Sari, tetapi juga untuk memutuskan ikatan gelap yang mengikat Sari dengan makhluk gaib. Setelah melalui perjuangan panjang dan banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, pada akhirnya mereka berhasil membebaskan diri dari kekuatan jahat itu. Sari, yang sebelumnya mengancam kebahagiaan mereka, akhirnya mendapatkan balasan karma yang setimpal. Ia tidak hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga harus membayar dengan jiwanya. Semuanya berakhir dengan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kekuatan jahat tidak bisa bertahan selamanya, dan karma akan selalu menuntut balasannya. Ara dan Cik kembali hidup tenang. Meskipun mereka tahu dunia ini penuh dengan misteri dan bahaya yang tidak terlihat,
Mereka belajar untuk selalu waspada, dan untuk tidak pernah tergoda untuk melakukan hal-hal yang dapat mengundang kegelapan. Dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih bijaksana, mereka menjalani hidup mereka penuh rasa syukur, sambil terus menjaga diri dan saling mendukung. Karena mereka tahu, kehidupan ini adalah perjalanan panjang, dan tidak ada yang lebih berharga selain melindungi cinta dan kebaikan yang ada di dalam hati kita. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hati, kesetiaan, dan bahwa karma akan selalu hadir untuk mengatur segala sesuatunya. Terkadang, meskipun kita merasa telah mengatasi segalanya, masa lalu dan kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan tetap bisa mengancam. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, kegelapan selalu bisa dilawan.